Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman pada perkuliahan online kita pada materi database server untuk pertemuan yang ketiga. Masih bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe pada channel YouTube saya untuk mendapatkan notifikasi mengenai materi-materi berikutnya ataupun materi yang lain. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan lagi apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai database itu apa, ya sedikit refreshing, kemudian apa saja yang terdapat pada database. Nah, untuk jenis database sendiri ini ada dua jenis, ya, yaitu jenis database standalone dan database server. Nah, ini perbedaannya ada dua ini. Tentunya dari melihat kata yang ada bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya database standalone adalah database yang berdiri sendiri, sedangkan yang database server ini berarti database yang memang fungsinya sebagai pelayan ataupun untuk jaringan. Nah, kita lihat perbedaannya apa. Dari perbedaan nanti kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira yang kita perlukan untuk aplikasi yang akan kita bangun itu termasuk database yang standalone ataukah database server. Kita lihat yang di sisi kiri. Jadi database standalone atau bukan database server ya. Jadi ini aplikasi database yang hanya berjalan di satu komputer dan tentu saja hanya mampu diakses oleh satu orang dalam satu waktu yang sama. Jadi berada di komputer tunggal ya. Di manakala ada orang lain yang mau menggunakan ya harus nunggu dulu sampai orang yang sekarang memakai itu selesai atau mengakhiri tugasnya dan hanya bisa diakses di satu komputer. Kemudian untuk database atau back end-nya beserta aplikasi atau front end-nya berada dalam satu komputer yang sama ya, jadi tidak berada di komputer lain. Jadi database ini untuk menyimpan data, sedangkan front end ini adalah aplikasinya, misalnya bisa Visual Studio, bisa mungkin Java ya, bisa pemrograman web misalnya pakai PHP, tetapi berada di satu lokasi yang sama. Kemudian yang ketiga, pengguna mengakses dalam waktu dan tempat yang sama, seperti penjelasan yang nomor 1 ya. Biasanya aplikasi database seperti ini digunakan untuk mengenangani pengelolaan database dan sistem informasi dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Misalnya aplikasi keuangan tingkat lokal ya, mungkin hanya untuk di rumah, ataupun kalau misalnya di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi bisa mungkin koperasi lah misalnya ya. Jadi lingkupnya kecil dan tidak berlokasi di dua tempat yang berbeda. Jadi lokasi kantor, perusahaan atau organisasi yang dimaksud itu di satu lokasi atau satu tempat saja. Aplikasi database yang sering digunakan, ini penjelasan dari nomor 2 tadi, misalnya kayak Access, Paradox, DBeast, Workflow. Ya, kemudian kalau program aplikasinya, yang database-nya misalnya Access ya, Paradox, DBeast dan Workflow. Dan kan untuk program aplikasi atau front end-nya adalah bisa Visual Basic, DLP ataupun C++. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lihat perbedaannya dengan database server. Kalau database server ini aplikasinya berbasis client server. Berarti nanti ada perbedaan mana yang berfungsi sebagai client, mana juga yang berfungsi sebagai server. Ya. Kemudian bisa digunakan oleh banyak user dalam waktu bersamaan maupun berbeda waktu dan dalam tempat yang berbeda. Nah, ini keunggulan dari database server yang tidak dimiliki oleh standalone. Seperti misalnya teman-teman mengakses Siakat pada kali ini, teman-teman mengaksesnya bisa banyak orang ini. Kelas yang saya ampu mungkin isinya lebih dari 10 orang. Kemudian
posisinya juga beda-beda. Ada yang mungkin sekarang posisinya di rumah, ada yang mungkin barangkali di jalan, ada yang mungkin barangkali masih berada di tempat bekerja. Kemudian waktunya juga berbeda ya. Ada yang sekarang aksesnya jam pagi atau mungkin siang atau mungkin hari Minggu saat luangnya misalnya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, aplikasi database server yang sering digunakan misalnya ada MySQL, MSQL ya, ada MySQL pakai Y, ada juga yang MSQL. Kemudian SQL Server, Postgre, Oracle, Interbase dan lain-lain. Nah, nanti kebetulan kalau yang akan kita pelajari secara lebih intensif yaitu SQL Server dan MySQL. Yang lainnya nanti monggo teman-teman bisa mempelajari sendiri. Insya Allah dengan bekal yang ada di MySQL maupun SQL Server dan menguasai SQL, maka semua database yang ada bisa dipelajari dengan cepat. Nah, karena kita lebih fokus ke database server, ya, pada sistem retail yang lama, yang terdahulu, ya, terutama sebelum era tahun 90-an ya, ini berjalan pada sistem operasi DOS. Ya, DOS itu sistem operasi sebelum Windows ya, disk operating system. Database yang biasanya dipakai adalah database jenis desktop atau database standalone atau file based database. Jadi ada yang menyebutnya dengan database desktop, ada yang menyebutnya dengan database standalone, ada juga yang menyebutnya file based database. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan file based database atau yang lain tadi ya telah ditinggalkan dan beralih atau berganti menjadi sistem database server yang lebih handal. Ya, sekarang ini kan orang lebih suka mobilitas ya, artinya dia ingin dimanapun juga bisa sambil bekerja, juga bisa mengakses apa yang dimaksud. Nah, kalau menggunakan standalone jelas tidak memungkinkan, maka alternatifnya tentunya adalah menggunakan database server yang bisa diakses, bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Definisi dari database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan data untuk disalurkan ke komputer lain atau program komputer lainnya. Ya, jadi database juga, layanan data juga, tapi dia punya fungsi untuk menyalurkan atau bisa digunakan di komputer yang lain. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira gambarannya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat gambarannya di sini, yang namanya database server itu ada dua pola. Jadi ada yang untuk mengakses database-nya yang sebelah kiri atas itu melalui perangkat server yang lain. Jadi klien-klien ini, klien 1, klien 2, klien 3 pada waktu mengakses database-nya ini itu memanfaatkan komputer lain, di mana komputer lain ini server ya dalam hal ini ya, dia yang nanti akan memberikan hak akses kepada siapa dan boleh mengakses mana. Jadi tidak secara langsung mengakses database servernya. Nah, pola-pola ini yang biasanya digunakan di SQL Server, Oracle maupun di MySQL. Contohnya itu. Ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mengakses Siakat, di Siakat kan ada daftar jadwal, nilai yang teman-teman sudah dapatkan. Nah, nilai jadwal itu sebenarnya ada di sini, di tempat yang warnanya biru ini. Nah, ini disimpannya di sini. Ya, tapi supaya enak terbaca, ya maka dibikinlah dulu web server yang kalau teman-teman mengakses melalui siakat.stecom.ac.id, kemudian harus menggunakan user akun. Nah, begitu user akunnya itu terbaca, dikenali ya, valid, maka dilanjutkan bisa mengakses database yang ada di dalam MySQL ataupun yang lainnya. Ya, jadi melalui perantara dulu di sini ya. Dan ini yang relatif banyak digunakan, jadi membedakan antara tampilan aplikasi ya, yang berbasis web atau yang lain dengan database itu sendiri. Ini pola yang pertama. Ada juga yang pola kedua, di mana user bisa langsung mengakses database-nya. Nah, ini biasanya kalau yang pola kedua ini dilakukan oleh administrator ya, atau DBA, database administrator.
Jadi dia bisa meremote langsung servernya di wilayah atau dimanapun dan kapanpun. Jadi dia ngaksesnya langsung ke servernya ini ya, ke servernya, bukan melalui web server atau file server atau yang lain, tapi langsung mengakses database servernya. Nah, tentu saja punya hak akses yang berbeda juga dengan hak akses yang dimiliki oleh user. Nah, ini pola yang biasa dipakai. Jadi khususan yang ini biasanya dipakai untuk kalangan database-nya itu sendiri, bukan user kebanyakan. Kalau user kebanyakan karena pemahaman mereka yang penting bisa mengakses datanya, mereka diarahkan untuk tampilannya di dalam web server terlebih dahulu. Oke, itu untuk pola bagaimana teknis mengakses database yang ada di database server ya, data yang ada di database server. Berikutnya untuk fungsi database server sendiri secara umum sama seperti database desktop ya, cuma dia punya kelebihan yaitu tadi punya teknologi client server dan sebagainya. Nah, untuk jelasnya yang pertama adalah menyimpan beberapa data yang bisa dilakukan dalam satu lokasi. Nah, ini kalau ada banyak perangkat user tetapi penyimpanannya butuh satu, maka tepatlah kalau menggunakan database server. Data yang disimpan dalam database server akan aman karena memiliki fasilitas yang tidak terdapat pada komputer biasa. Nah, umumnya fasilitas yang ada di sini adalah fasilitas backup dan recovery. Nah, jadi dalam database server karena yang akses banyak ya, kemudian juga jumlah penggunanya juga berada pada lokasi yang berbeda, maka proses penyimpanannya pun kadangkala seringkali ada problem ya. Nah, problem ini bisa diatasi salah satu dengan proses backup dan recovery, di mana backup adalah fungsi untuk membuat cadangan dari database yang ada, dan recovery adalah mengembalikan database yang ada sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting lagi juga mempunyai fasilitas tadi user akun ya. Jadi di tingkat database ada user akun sendiri, di tingkat aplikasi pun juga ada user akun berbeda ya, hak akses berbeda. Kemudian yang ketiga, menyediakan manajemen sistem yang artinya bisa melakukan beberapa susunan unik untuk membuat data. Nah, jadi kalau di SQL Server misalkan itu dikenal ada istilah namanya trigger. Ya, trigger. Jadi begitu ada database yang berubah, maka perintah tertentu akan ikut dijalankan. Ya, jadi kontrol ini dilakukan di tingkat database. Kalau biasanya berada di tingkat programmer. Kemudian yang keempat, mempermudah menyimpan dan mencari dalam lingkup database ya, karena hanya ada satu tempat atau satu lokasi yang digunakan untuk menyimpan. Kemudian yang kelima, setiap klien bisa mengakses secara bersamaan tanpa harus mengganggu satu sama lain dalam kurun waktu yang bersamaan. Nah, jadi ini memudahkan pekerjaan dalam sebuah tim ya, tanpa perlu menunggu tim yang lain selesai atau tim yang lain menginput. Kita pun ataupun user yang lain bisa juga sambil menginput ataupun memanajemen data yang ada. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau diskusi pada siakat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah keunggulan database server. Nah, dari keunggulan database ada beberapa. Yang pertama tentu saja ada client server teknologi. Jadi dari sananya memang sudah didesain mempunyai fungsi client server teknologi. Permintaan dari user akan diatur dan diolah oleh database server secara bergantian maupun secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi security. Jadi pengaturan akses dapat dilakukan pada level server. Ya, jadi bertingkat ya, berlevel. Jadi kalau kita bikin aplikasi umumnya itu ada passwordnya. Nah, password ini pun bisa kita letakkan di bagian dari database-nya itu sendiri.
Dan nanti pun juga ada tingkat untuk mengakses tabel. Jadi misalnya hanya tabel tertentu yang boleh diakses. Jadi nggak cuma database-nya, tapi juga tabel-tabel yang ada dalamnya bisa diatur, hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Nah, pengaturan ini langsung berada di tingkat level security. Kemudian data integrity. Ya, jadi kemungkinan hilangnya atau rusaknya data itu akan selalu ada. Ya, jadi bertambahnya waktu, kemudian dari fungsi keamanan data, atau bahkan mungkin dari bencana misalnya, atau barangkali human error, itu akan selalu muncul kemungkinan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini perlu untuk dipertimbangkan. Ya, dari mulai level yang mungkin tingkat penggunanya masih sedikit atau kecil, sampai nanti bahkan tingkat penggunanya yang semakin banyak, bahkan publik. Jadi kemungkinan rusak atau hilangnya data itu akan selalu ada, kredit itu akan selalu muncul. Ya, nah maka sekali lagi perlu dilakukan yang namanya backup data. Nah, backup data kalau di database server bisa kita atur, bisa kita schedule, bisa kita jadwalkan. Apakah akan dijadwalkan per jam misalnya, atau per hari misalnya, atau bahkan mungkin per minggu, atau mungkin waktu-waktu tertentu. Jadi kalau misalnya namanya orang lupa, sistem akan secara otomatis melakukan backup. Nah, backup ini harian, jadi kayak di perbankan itu bahkan mungkin beberapa menit sekali melakukan backup. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian luar biasa, itu akan bisa dilacak kapankah data itu rusak dan sebagainya. Atau tadi datanya kok hari ini rusak, selama Anda punya backupnya tidak ada masalah. Nah, ini yang seringkali kita lupa ya, kita lupa. Kalau manual kan ya copy paste, pindahkan kemana, di flash disk, atau mungkin letakkan di cloud cloud storage ya, kayak Google Drive dan sebagainya. Nah, tapi seringkali baru terasa kalau data itu sudah rusak. Maka sebaiknya data-data yang ada, data-data yang kita miliki ya, selama itu penting, silahkan bisa di backup di tempat yang berbeda. Nah, ini juga yang nanti berlaku di database server yang dinamakan dengan fungsi data integrity. Yang terakhir adalah performance. Jadi didesain dan dioptimasi memang untuk melayani permintaan dari banyak user. Ya, jadi seberapa banyak pun user yang ada, memang nanti akan sedikit banyak trafficnya sedikit terhambat ya, tapi tidak akan sampai down. Beberapa database server memang didesain untuk melayani permintaan dari banyak user, bahkan sampai jutaan. Nah, biasanya yang bikin down itu traffic dari internetnya ya, karena beramai-ramai untuk mengunjungi database server yang dimaksud, maka database server seolah-olah menjadi lambat. Kalau layanannya sebenarnya cepat, tapi karena trafficnya padat, maka butuh waktu untuk bisa optimasi datanya tadi. Nah, itu beberapa keunggulan dari database server. Ya, oke, demikian mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan mengenai database server. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang salah satu database server, yaitu SQL server. Seperti apakah spesifikasi yang dibutuhkan ya, kemudian bagaimana proses instalasi sampai nanti proses mengelola data ataupun tabel yang ada di dalamnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman. Jangan lupa untuk presensi dengan cara memberikan review yang positif. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.